Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai teman-teman dari grade 4 yang tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Kembali lagi di video pembelajaran tematik bersama Miss Tina. Apa kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, selalu semangat. Oke teman-teman, sebelum ke materi, mari sama-sama kita berdoa. Berdoa mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinna wa bi muhammadin nabiyya wa rusulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Semoga hari ini kita mendapatkan tambahan ilmu dengan diberikan pengertian serta pemahaman yang baik. Amin ya robbal alamin. Teman-teman, hari ini kita belajar tema 7, indahnya keragaman di negeriku, dengan fokus pembelajaran kita IPA, ilmu pengetahuan alam. Dan materinya yaitu tentang gaya. Apa itu gaya? Gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Adapun pengaruh dari gaya terhadap benda, yang pertama yaitu benda yang diam menjadi bergerak. Contohnya meja yang didorong atau kursi yang didorong. Yang kedua, pengaruhnya yaitu benda yang bergerak menjadi diam. Contohnya sepeda dikendarai lalu direm. Yang ketiga, benda berubah bentuk. Contohnya botol air mineral yang kosong lalu diinjak. Itu akan berubah bentuk menjadi pipi. Nah, yang berikutnya pengaruhnya yaitu benda bergerak berubah arah. Contohnya bola menggelinding yang ditendang berubah arah karena gaya yang diberikan. Adapun macam-macam gaya yaitu ada gaya otot, gaya pegas, gaya magnet, gaya gravitasi, gaya listrik, dan gaya gesek. Dari macam-macam gaya ini teman-teman taunya yang mana? Ada gaya magnet, ada gaya gravitasi bumi. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu adalah gaya otot. Apa itu gaya otot? Gaya otot adalah gaya yang timbul karena aktivitas otot. Contohnya adalah saat menendang bola atau saat ibu memotong kue karena ibu memegang pisau dan itu membutuhkan aktivitas otot. Manfaatnya apa gaya otot dalam kehidupan sehari-hari? Manfaatnya yang pertama yaitu menggerakkan tubuh. Yang kedua, mempertahankan postur tubuh. Yang ketiga, memindahkan sesuatu. Yang keempat, melatih tubuh. Dan yang kelima, yaitu melakukan pekerjaan. Itu adalah manfaat gaya otot. Berikutnya, macam gaya yang kedua. Ayo, jika dari gambar, coba teman-teman perhatikan. Apakah teman-teman tahu ini gaya apa? Oke, pintar sekali ternyata teman-teman. Ini adalah gaya gravitasi bumi, yaitu gaya yang disebabkan oleh gaya tarik bumi. Contohnya, jika kita melemparkan benda ke atas, maka benda itu akan jatuh ke tanah. Itu namanya karena adanya gaya gravitasi bumi. Manfaatnya apa ya untuk kehidupan kita sehari-hari gaya gravitasi? Yang pertama yaitu membuat segala benda yang ada di bumi berada pada tempatnya. Yang kedua, membuat bulan dan satelit tetap pada orbitnya. Dan berikutnya yaitu sebagai sarana olahraga seperti loncat indah, terjun payung, dan para layang. Jika tidak ada gaya gravitasi bumi, jika kita meloncat indah, kita tidak akan turun ke bawah, teman-teman. Jadi, itu manfaat gaya gravitasi bumi. Berikutnya, yaitu untuk mempermudah aktivitas manusia. Next, yaitu macam gaya berikutnya, yaitu, ayo teman-teman bisa tebak.
Jika dari gambarnya ini gaya apa? Pasti teman-teman pernah memainkan alat yang digunakan oleh anak ini. Ya, ini adalah gaya pegas, yaitu gaya yang terjadi akibat tarikan atau dorongan terhadap benda yang dilakukan menggunakan pegas elastis. Jika teman-teman punya pulpen yang cetek-cetek, nah itu juga menggunakan pegas. Jadi contohnya yaitu ada di pulpen yang di dalamnya terdapat per atau pegas, juga dari ketapel yang dilakukan oleh anak ini, dan juga karet gelang. Apa sih manfaat dari gaya pegas? Nah, kalau ini gaya apa ya? Kalau ini, teman-teman pasti lebih tahu nih. Suka ada di tempat pensilnya teman-teman, agar bisa tertutup. Ini adalah gaya magnet, yaitu gaya yang timbul karena tarikan magnet terhadap benda yang terbuat dari logam tertentu. Contohnya besi, baja, dan nikel. Termasuk benda magnetis yang dapat ditarik kuat oleh magnet. Magnet mempunyai dua ujung yang berlawanan. Ujung magnet biasa kita sebut dengan nama kutub. Nah, dua kutub magnet yang berlawanan itu ada kutub utara dan kutub selatan. Dan jenis-jenis magnet ini ada magnet bar atau batang, ada bentuk ladam kuda atau tapal kuda yang ada di bawah kaki kuda, ada bentuk U, ada bentuk silinder, ada bentuk butang, ada bentuk cincin. Nah, jika dua buah magnet kita dekatkan pada kutub yang sama, maka akan tolak-menolak. Tetapi jika dua buah magnet kita dekatkan pada kutub yang berbeda, itu akan tarik-menarik. Jadi, jika berbeda, di kutub yang berbeda itu akan tarik-menarik. Tetapi jika kutub yang sama, itu akan tolak-menolak. Manfaat dari gaya magnet dalam kehidupan sehari-hari yaitu untuk petunjuk arah yang magnet yang terdapat pada kompas. Dan untuk di magnet yang ada di dinamo, sepeda, dan generator itu untuk membangkitkan tenaga listrik. Sedangkan magnet juga ada untuk mengangkut benda-benda dari besi. Jika ayah teman-teman ada yang bekerja di peleburan besi, itu ada magnet yang sangat besar itu untuk mengangkat besi-besi. Nah, kalau ini gaya apa ya? Iya, ini adalah gaya listrik, yaitu gaya yang ditimbulkan oleh benda-benda yang bermuatan listrik. Contohnya, penggaris plastik yang kita gosok-gosokkan di rambut, itu dapat menarik potongan-potongan kertas atau lampu yang menyala dan kipas angin yang menyala. Itu adalah dari gaya listrik. Listrik itu ada listrik statis atau listrik diam, yaitu muatan listriknya pada suatu benda yang tidak mengalir. Artinya di dalam benda itu tidak ada aliran listrik, maka disebut listrik statis. Contohnya penggaris yang digosok-gosokkan ke rambut dapat menarik potongan kertas. Atau sampul plastik, jika digosok-gosokkan kita letakkan di atas kepala kita, itu rambut kita akan berdiri. Ada lagi listrik dinamis, yaitu muatan listrik yang dapat bergerak. Energi listrik dapat bergerak dari kutub positif ke kutub negatif. Contohnya aliran listrik yang ada di rumah kita atau aliran listrik yang ada di baterai. Nah, sedangkan ada lagi namanya saklar, itu alat untuk menghubungkan dan memutuskan aliran listrik. Teman-teman sudah tahu ya saklar yang mana? Kalau belum tahu, coba dicari di rumah teman-teman. Tanya ke ayah atau bunda, Bun, ayah, saklar itu yang mana? Nah, macam gaya berikutnya yaitu, ini ada mobil yang bergerak. Apa ya kira-kira gayanya? Ini adalah gaya gesek. Gaya yang timbul jika dua permukaan benda saling bertemu.
Gaya gesek ini dapat menimbulkan adanya hambatan. Semakin kasar permukaan suatu benda, gaya gesek dan hambatan akan semakin besar. Contoh dari gaya gesek yaitu pisau yang diasah, atau saat kita menghapus papan tulis, atau ban mobil yang berada di permukaan aspal atau jalan. Oke teman-teman, itu dia materi kita hari ini tentang gaya, macam-macam gaya. Ada gaya apa aja teman-teman? Coba diingat kembali. Gaya pegas, good. Gaya gravitasi, gaya listrik, gaya gesek, gaya magnet, dan lainnya. Nah, tugas teman-teman sekarang adalah mempraktekkan atau mendemonstrasikan listrik statis dengan cara teman-teman menyiapkan penggaris plastik dan potongan kertas kecil-kecil di meja. Lalu teman-teman dekatkan penggaris plastik pada potongan-potongan kertas. Tapi penggaris itu harus digesek-gesek dahulu agar lebih panas dan dicoba ditempelkan ke kertas-kertas. Itu akan terjadi apa? Oke, teman-teman? Ya, divideokan ya untuk percobaan ini, percobaan listrik statis. Atau teman-teman juga bisa menggunakan sampul plastik yang digesek-gesek lalu ditempelkan di rambut. Oke. Dan yang kedua, teman-teman dapat menjawab 5 pertanyaan ini ditulis di buku tulis. Apa yang dimaksud dengan gaya? Tuliskan 5 macam gaya. Sebutkan 3 contoh bahwa gaya dapat mengubah bentuk benda. Yang keempat, tuliskan 3 manfaat gaya gravitasi dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kelima, tuliskan 3 contoh gaya pegas. Ya, tentu tadi sudah didengarkan ya, jadi teman-teman bisa menuliskan. Oke teman-teman. Sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran Miss Tina. Jangan lupa selalu melaksanakan 3M protokol kesehatan agar kita terhindar dari virus COVID-19 dengan cara mencuci tangan pakai sabun, menggunakan masker saat beraktivitas, dan menjaga jarak. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu semangat.